Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 451. Kenshin yang masuk ke tempat pesta. Tak ada penjaga pintu yang berani melarangnya. Karena di samping kiri dan kanannya, ada tamu-tamu undangan, yang sangat dihormati. Orang-orang penting yang tak lain pengusaha, yang turut hadir di acara itu. Begitu pula Iwan Indah dan temannya, yang masuk ke tempat yang sama. Mereka yang berseragam cleaning service, langsung menjadi pusat perhatian, bagi orang yang ada di dalam. Di antaranya ada yang bilang, siapa tamu tak diundang itu? Kok bisa masuk ke sini? Dengan pakaian begitu, namun karena yang mengiringi, yang mengantar dan menemani, adalah seorang yang dihormati. Para pengusaha ternama, mereka pun hanya bisa melihatnya. Menjadi heran dibuatnya, tamu-tamu itu bertanya-tanya. Pandangan mereka teralihkan, tak lagi ke hiburan pesta. Bahkan Magdalia yang punya acara. Magdalia yang memakai gaun mahal. Penampilannya yang begitu mewah. Sampai diacuhkan, tak dilihat banyak orang. Karena semuanya melihat ke arah Kenshin, pemuda yang tak dikenal. Yang pakaiannya biasa, dikawal para pengusaha. Hal itu tentu sangat mengejutkan. Magdalia pun kaget sekali, sampai-sampai menggigit jari. Demikian dengan kerabatnya, yang seorang wanita, si Paris namanya. Paris pun jadi terdiam, tatapannya masih memandang. Dalam benaknya bertanya, ada apa ini? Kok pengusaha kaya di sini menghormati cowok itu? Paris pun penasaran, ingin tahu sebabnya. Dan di saat yang demikian, malah salah satu orang kaya itu tiba-tiba datang menghampiri ke tempatnya Magdalia. Pak Willy namanya, seorang pengusaha batu bara, yang langsung bicara. Oh ya Nona Magdalia, maaf sebelumnya, kita tadi langsung masuk saja, tanpa permisi dan minta izin. Karena mengantar tuan muda, yang lagi ada perlunya. Tuan muda mau mengambil mangga, jadi kita yang mengajaknya. Magdalia pun menjawabnya, oh nggak apa-apa silahkan. Kita nggak melarangnya. Semua pun sangat terheran. Magdalia tak dipanggil Tuan Putri, malah orang asing yang tak dikenalnya, yang lebih dihormati, dengan disebut Tuan Muda. Para pengawal di situ pun sama. Mereka jadi terdiam, tak berani melarang, hanya melihat dan memperhatikan, karena memang sadar, yang bicara ini bos perusahaan. Salah satu orang kaya, yang jadi tamu kehormatan. Kemudian Pak Willy melanjutkan bicara pada seorang penjaga di situ. Oh ya Pak, tolong ambilkan tangga. Saya mau membantu Tuan Muda untuk mengambilkan mangga. Dan dengan segera, pengawal itu mengiyakan, langsung mengambilnya. Si Paris yang penasaran, langsung saja bertanya, oh ya Pak, laki-laki itu siapa ya? Kok Bapak mengenalnya? Memanggilnya Tuan Muda. Kan Pak Willy punya perusahaan sendiri, yang jadi pimpinan utama, punya banyak karyawan. Saya pun juga heran, Pak Tony dan Pak Ferry, serta orang penting di situ. Mereka kan pimpinan juga, punya perusahaan sendiri. Mengapa sampai menghormati pemuda yang tak dikenal itu? Si Paris bertanya dengan memancing. Magdalia pun mendengarnya, sesekali melihat ke arah Kenshin, yang masih bersama tamu-tamu pentingnya. Kemudian Pak Willy menjawabnya, oh itu memang benar, Tuan Muda Kenshin, orangnya memang tak suka dikenal. Jadi wajar kalau Nona Paris, ataupun Nona Magdalia, serta banyak tamu di sini, tak mengetahuinya, karena Tuan Muda itu bukan orang yang suka dipuji, tak suka menunjukkan harta, bahkan beliau kerjanya cleaning service. Ketika Pak Willy menyebut kerja itu, si Paris dan Magdalia jadi terkejut. Tak sabar mereka langsung bertanya, apa Pak Willy bilang, dia kerjanya cleaning service? Apa nggak salah itu Pak? Masa orang kaya kerjanya begitu? Pak Willy menjawabnya, oh itu Nona Magdalia, dulu pun saya juga terkaget. Begitu halnya rekan-rekan pengusaha yang di situ. Mereka juga sama, tapi hal itu memang benar. Dan untuk masalah saya punya perusahaan, sangat jauh Non Paris. Kalau dibandingkan dengan Tuan Muda itu, kita nggak ada apa-apanya. Hanya sebatas pengusaha biasa. Jawaban Pak Willy begitu singkat, tak menjelaskan lengkapnya. Kemudian pengawal di situ bilang, ini Pak, tangganya sudah siap. Pak Willy malah bicara, kalau gitu sini biar saya bawa sendiri. Magdalia dan Paris lagi-lagi dibuat tak mengerti. Mereka sangat tak percaya, orang kaya seperti Pak Willy
bersedia membawakan tangga, mengangkatnya sendiri. Padahal dia pengusaha, dihormati banyak orang. Kemudian Pak Willy langsung saja berjalan ke arah Kenshin, meninggalkan Magdalia dan Paris. Tentu saja hal tersebut membuat tamu-tamu di situ semakin bertanya-tanya. Mereka banyak ingin tahu tentang kejadian itu. Lalu salah satu pengawal Magdalia bicara, "Tuan Putri, saya kira ini sesuatu yang bukan main-main." Sepertinya benar kata Pak Wiranto tadi, yang bilang ada pengacara terkenal yang bernama Bang Hotman, lewat telepon video langsung memanggil tuan muda ke laki-laki itu. Magdalia pun mengerti, kini merasa percaya, tak meremehkan lagi akan keberadaan Kenshin. Begitu pula dengan Paris saudaranya, Paris yang cewek borjuis, kini pun juga sadar kalau cowok itu benar-benar menjadi perhatian. Meskipun demikian, Paris belum mengetahui akan Kenshin sebenarnya. Sementara itu, Iwan Indah dan ibunya sudah di bawah pohon mangga. Begitu pula Kenshin. Kenshin sangat senang sekali melihat mangga di hadapannya yang nampak berbuah lebat. Lalu Iwan bicara, "Kalau gitu gua tak naik ke atas bro. Akan aku ambilkan yang itu. Buah mangga yang di situ sangat bagus sekali." Ibunya Indah pun mengiyakan, setuju dengan yang dikata Iwan. Kalau buah mangga yang berada di atas memang terbaik dari yang lainnya. Namun Kenshin segera bilang, "Jangan Wan, biar aku saja yang naik sendiri. Entar kamu pegang handphoneku." Iwan menjawabnya, "Lu pakai meremehin gua aja bro. Gua ini sudah biasa naik pohon yang tinggi. Di desa gua sering bro." Kenshin menyahutnya, "Iya Wan, gua percaya. Tapi ini lain cerita. Kan Kaori yang minta. Jadi aku yang harus mengambil sendiri. Kamu pegang saja handphoneku. Kalau aku sudah di atas, kamu telepon Kaori dengan video call itu." Dan Iwan langsung mengerti. "Oh begitu maksudnya. Baik-baik bro, aku paham sekarang." Kemudian Kenshin hendak naik pohon. Namun Pak Tony pengusaha yang di situ melarangnya. Pak Tony itu bicara, "Tunggu-tunggu tuan muda, baiknya pakai tangga. Jangan naik tanpa bantuan. Nanti kalau ada apa-apa, kita semua di sini yang bersalah." Begitu pula orang-orang penting yang di situ. Mereka juga berkata sama. Indah dan ibunya pun dari tadi sangat terheran melihat Kenshin yang sangat dihormati oleh orang yang ada di sekitarnya. Indah dalam hatinya berkata, merasa takjub dirinya tentang tuan muda Kenshin yang baru dikenalnya. Kemudian Pak Willy datang dengan membawa tangga. Kenshin pun dipersilahkan, dan dengan segera Kenshin naik sendiri ke atas pohon mangga. Iwan pun langsung saja diminta Kenshin menelpon Kaori. Di saat itu, di waktu 1 jam sebelumnya, Kaori bilang ke Lala, "Oh yalah, apa menurutmu? Kenshin akan dapat tidak ya buah mangganya?" Lala temannya pun menjawabnya, "Aku rasa sulit Kaori. Karena bulan-bulan ini, biasanya banyak orang yang jual buah jeruk atau rambutan, anggur dan alpukat. Kan sekarang lagi musim buah itu. Jadi mungkin suami kamu akan sulit mencarinya. Mungkin juga nggak akan dapat. Kamu sih pinginnya buah mangga yang belum waktunya. Kan kasihan suamimu mencari kemana-mana." Kaori pun berpikir sama. Lantas ia menjawabnya, "Iyalah aku mengerti. Tapi gimana lagi? Saat ini, aku lagi pingin makan mangga." Lala temannya menyahut, "Ya udah kamu tunggu aja Kaori. Barangkali ada keajaiban. Pangeran kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Kemudian, setelah 1 jam berlalu, handphonenya Kaori berdering. Dilihat Kenshin yang menelponnya. Kaori pun mengangkatnya. Terkejut dirinya. Terkagetnya tak terkira. Tiba-tiba Kenshin suaminya berada di pohon mangga yang banyak buahnya. Lala pun melihat pula. Tak percaya dibuatnya. Di saat yang demikian, Paris dan Magdalia pun sama. Mereka melihat Kenshin yang di kamera temannya. Bahkan para pengusaha itu masih saja di situ. Di antara mereka, ada yang memegang tangga. Paris dan Magdalia makin penasaran tentang Kenshin siapa. Kemudian cowoknya Magdalia datang. Langsung saja bilang, sayang, ngapain kamu lihat laki-laki itu? Sama seperti yang lainnya. Bukankah dia tidak kamu undang? Ngapain juga nggak kamu larang?" Cowoknya itu merasa cemburu. Magdalia pun menjawab, "Ya coba aja kamu larang. Apa kamu berani?" Sedang di situ ada Pak Willy, ada Pak Reddy, pimpinan-pimpinan perusahaan,
yang menyambutnya, yang menghormatinya. Mendengar hal itu, cowoknya pun terdiam, tak bisa menjawabnya. Sedang di lain tempat, Kaori tersenyum senang, nampak bahagia sekali. Apa yang diinginkan, akhirnya didapatkan. Kaori melihat Kenshin, yang memetik mangga, tak sabar ingin memakannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya